Saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin sudah memanggil para calon menteri dan calon wakil menterinya. Kemarin itu ada 49 orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, dan hari ini pukul 2 siang ini ya akan dimulai lagi memanggil beberapa orang nama menteri dan wakil menteri yang katanya masih absen. Tapi saya perkirakan ini tidak akan banyak sebanyak kemarin lah ya, karena kalau kita lihat ini komposisinya kan sudah lebih kemarin itu seperti dikatakan oleh Dasko, kabinetnya Pak Dasko ini maksud saya adalah ketua harian dari Partai Gerindra. Jumlah menteri dari kabinetnya Pak Prabowo itu nanti adalah 46 orang. Ini jadi tambah 12 orang dari kabinet Jokowi. Dan itu kalau 49 orang itu kan berarti ada 3 orang diantaranya yang tidak jadi menteri ya. 3 orang diantaranya mungkin atau lebih ya. Tapi kalau mudahnya kita pastikan ada kalau 49 berarti ada 3 orang yang kemungkinan tidak jadi menteri. Siapa saja mereka sampai sekarang ini belum ada pengumuman secara resmi, karena tidak semua sih, saya kira ada beberapa orang yang sudah secara terbuka kira-kira pos kementeriannya apa, seperti Sekretaris Umum Muhammadiyah Profesor Abdul Muti menyatakan dia sudah diminta untuk mengurusi soal pendidikan dasar dan menengah. Ini artinya dia akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya, di Mendikbud yang tadinya kemudian dipecah karena untuk soal kebudayaan ini tampaknya akan diserahkan kepada kader Gerindra, yakni Fadlizon, yang kemarin dia bicara dia akan mengurusi bidang-bidang yang menjadi passion dia berkaitan dengan masalah kebudayaan. Jadi dari sini kita sudah mulai dapat gambaran gitu ya, siapa saja yang akan jadi menteri dan wakil menteri di kabinetnya Prabowo Gibran nanti. Dan ini yang kemudian membuat banyak orang sebenarnya terlalu yang tadinya nggak terlalu berharap tapi tetap saja kecewa dengan realitasnya bahwa menteri-menterinya Prabowo itu bukan menteri zakon kabinet, ini bentukannya bukan menteri yang berasal dari profesional gitu, yang tidak terafiliasi politik atau secara sederhana kemudian diartikan sebagai kabinet kerja, tapi ini adalah kabinet kompromi. Jadi pernyataan dari Prabowo sebelumnya yang dia ingin seluruh elemen anak bangsa ini terlibat, kelihatannya itu yang lebih diutamakan oleh Prabowo ketimbang latar belakangnya profesional. Misalnya juga soal keterwakilan ya begitu ya. Pak Prabowo juga memasukkan ini, misalnya munculnya 2 orang tokoh Papua ini. Satunya adalah ini Ripka Taluk, ini seorang pejabat gubernur di Papua Tengah, dan kemudian juga Natilus Wigai. Ini seorang aktivis hak asasi manusia. Ini kemungkinan besar Natilus Wigai ini akan menjadi Menteri HAM gitu, dan Menteri HAM ini nanti pecahan dari Menteri Kumham. Selama ini kan Kementerian Kementerian Hukum dan HAM itu dijadikan satu. Jadi dengan masuknya Natilus Wigai ini kemungkinan akan dipecah menjadi 2. Nah, yang paling juga mendapat banyak sorotan dari netizen ini dan juga para pengamat itu adalah fakta ini ada 17 orang menteri dan wakil menteri yang di eranya Pak Jokowi itu yang kembali masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Ini nama-nama ini muncul itu dari kemarin mereka yang sudah dipanggil. Belum lagi kalau hari ini muncul nama lain lagi yang kemarin tidak dipanggil, ya bisa jadi nanti bisa lebih dari separuh ini menterinya Pak
Prabowo itu berasal dari kabinetnya Pak Jokowi. Dan soal ini kan sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Gerindra yang menyatakan bahwa mayoritas menterinya Pak Prabowo itu berasal dari menterinya eranya Pak Jokowi. Tapi dia lupa kalau siapa nama-namanya. Dan hal yang sama itu kan juga disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dia menyampaikan pidato pada forum BNI Investor Daily Summit itu pada tanggal 9 Oktober kemarin dia juga menyatakan bahwa akan banyak menteri-menterinya dari Pak Jokowi yang masuk ke kabinet. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu. Ya. Saudara-saudara, dengan demikian, ya kan, saya tidak akan banyak ulangi bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung, ternyata nilai-nilai kita sama. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak. Siapa saja menteri dari kabinetnya Pak Jokowi itu yang masuk kembali ke kabinetnya Pak Prabowo, tapi kita belum tahu posisinya nanti seperti apa. Itu nomor satu ada nama Saifullah Yusuf. Ini sebenarnya ya kalau disebut menterinya Pak Jokowi, ini menteri yang hanya 1 bulan terakhir dia masuk ke kabinetnya itu karena Mensos sebelumnya, yakni Tri Risma hari ini kan mengundurkan diri karena dia maju pada pilkada di Jawa Timur. Saifullah Yusuf itu kemarin hadir lagi di rumah Prabowo di Kertanegara, dan ini kita bisa sebut sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama. Kemudian juga selain itu ada Agus Harimurti Yudhoyono. Ini juga menteri yang belum terlalu lama ya, menteri ATR, kepala BPN, masuk di last minute juga begitu, tapi dibandingkan Saifullah Yusuf lebih lama. Kalau Agus Harimurti ini selain dia merupakan menterinya Pak Jokowi, dia kan juga ketua umum partai, yakni ketua umum Partai Demokrat. Jadi sebagai pendukung Koalisi Indonesia Maju, ya Agus Harimurti itu mendapat jatah untuk masuk kembali. Kemudian ada nama Zulkifli Hasan. Ini tadinya Menteri Perdagangan. Kita tidak tahu
akan masuk di mana posisinya kembali, dan itu dia kan juga sebagai representasi dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan kemudian ada nama Bahlil Lahadalia yang baru saja menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi bisa disebut ini sebagai representasi Partai Golkar. Dan Bahlil ini kan terakhir jabatannya sekarang adalah Menteri ESDM setelah sebelumnya dia menjabat sebagai Menteri Investasi. Kemudian ada nama Tito Karnavian. Ya, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, juga purnawirawan polisi, yang ini dia dipanggil kembali oleh Pak Prabowo. Kita belum jelas posisinya sebagai apa, apakah kembali tetap menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ini kementerian utama ya. Dan jangan lupa Menteri Dalam Negeri itu ini adalah salah satu triumvirat kalau terjadi apa-apa pada pemerintahan, kalau terjadi presiden dan wakil presiden berhalangan, itu kemudian triumviratnya itu kan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri. Nah, ini satu orang lagi nama ini bukan hanya menterinya Pak Jokowi, tapi orang kepercayaan tangan kanannya Pak Jokowi yang disebut oleh Tempo sebagai operasi-operasi kotor politiknya Jokowi, itu waktu itu dijalankan oleh Pratikno. Ya, ini dia juga di Mensesnek Pratikno, dan ini dipanggil lagi. Kita masih ingat juga ketika Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, itu mengundurkan diri, itu yang katanya salah satu yang mendatangi itu adalah Pratikno ini untuk minta dia mengundurkan diri, tapi kalau tidak kasusnya itu di kejaksaan akan dilanjutkan. Kemudian ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ini juga kemarin dipanggil, dia kader Golkar. Ada Sakti Wahyu Trenggono, ini sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini nggak tahu nih apa representasi apa ya. Dia ini pernah jadi kadernya PAN, dan kemudian juga pernah jadi tim sesnya bendahara pada waktu itu, timnya sesnya Pak Jokowi. Kemudian nama ini Amran Sulaiman ini dia 2 kali menjadi menterinya Pak Jokowi pada periode pertama, dan kemudian periode kedua itu dia tidak masuk kabinet, tapi dia digantikan posisinya oleh menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yassin Limpo. Dan setelah ribut-ribut Syahrul Yassin Limpo itu di KPK karena menerima suap, pemerasan, dan sebagainya, kemudian dia dicopot, di reshuffle, Amran Sulaiman ini masuk lagi. Dan ini kelihatannya Amran ini nanti akan yang diandalkan oleh Pak Prabowo untuk mengelola food estate yang sekarang ini dibangun Papua, khususnya tepatnya di Merauke, yang dibangun oleh pengusaha dari Kalimantan, ini yang dikenal sebagai Haji Isam. Dan Haji Isam itu disebut-sebut dia sebagai paman dari Amran Sulaiman, itu adalah paman dari Haji Isam. Jadi ini juga salah satu menteri yang cukup kuat nanti. Erick Thohir. Nah, Erick Thohir, Menteri BUMN, juga kembali lagi masuk. Dan kalau kita menyebut nama Erick Thohir, nama Pratikno, dan nama Bahlil Lahadalia, ini kan ini adalah 3 dari 4 nama yang dikabarkan dititipkan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ini mereka harus masuk lagi. Satu lagi itu bukan menteri, tapi Kepala Polri, yakni Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nama menteri lain ini dari kader Golkar, yakni Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, dia Menteri Pemuda dan Olahraga, dipanggil lagi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga termasuk yang dipanggil. Itu tadinya dia disebutkan akan menjadi Menko atau Menteri Keuangan, tapi dengan masuknya Menteri Sri Mulyani, ini Budi Gunadi Sadikin, kita tidak tahu apakah posnya akan tetap di kesehatan atau di pos yang lain. Nah, nama Menteri Menko Erlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Partai Golkar, termasuk yang hadir, dan ini datang dia bersama dengan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani ini menarik juga, karena Sri Mulyani ini kabarnya dia kan sempat menolak untuk menjadi menterinya Prabowo, karena memang katanya visinya tentang mengelola keuangan negara itu berbeda dengan Prabowo. Tapi ternyata Sri Mulyani itu masuk lagi seiring dengan berubahnya nomenklatur di kabinet. Jadi Kementerian Keuangan yang tadi jadi untuk pajak dan kemudian bea cukai dipisah sebagai penerimaan, itu kabarnya tidak jadi, sehingga kemudian tetap Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jadi masih tetap seperti format yang sebelumnya, bendahara negara dan juga yang mencari duit juga gitu ya. Tadinya Silmi Karim yang disebut-sebut namanya akan memegang pos untuk membawahi bea cukai dan juga pajak itu. Ini Silmi Karim ini sekarang menjadi dirjen di Kemenkumham, dirjen imigrasi, tapi namanya ternyata kemudian terpental. Nomor 15 ada Rosan Roslani. Ini saya kira meskipun dia sebut menteri baru, juga baru aja dia menggantikan Bahlil. Dia menjadi Menteri Investasi, dan kemudian Bahlil menjadi Menteri ESDM. Sementara Roslan ini jelas posisinya sebagai
Ketua Tim Kampanye Pemenangan Nasional Prabowo Gibran. Nah, ada dua nama wamen yang kembali masuk dan dipanggil, ini Raja Juli Antoni dan ini wamen ATR BPN, dan yang terakhir nomor 17 adalah Herindra. Ini Letnan Jenderal Herindra, ini adalah wakil menterinya Prabowo di Kementerian Pertahanan. Dia untuk pos apa ini belum jelas, karena disebut-sebut yang akan menjadi Menteri Pertahanan itu adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin. Ini sahabat dekat dan salah satu orang kepercayaan dari Prabowo Subianto. Jadi kalau kita hitung dari 17 nama tadi, yang menteri itu adalah 15 nama. Apakah mereka ini semua nanti, kalau yang menteri-menteri saya kira posnya tetap jelas ya. Yang 15 orang menteri tadi itu dipastikan akan menjadi menteri kembali. Tapi kalau Raja Juli dan kemudian Herindra ini apakah naik kelas menjadi menteri atau mereka tetap jadi wamen juga? Ini yang kita masih belum dapat kejelasan. Jadi kalau totalnya tadinya menterinya Pak Jokowi itu kemarin ada kabinetnya 34 orang menteri, itu kan berarti hampir separuhnya ya. Ini kalau 17 itu separuhnya, tapi kalau 15 hampir separuhnya itu masuk ke kabinetnya Pak Prabowo kembali. Nah, apakah hari ini masih ada menteri Pak Jokowi yang masuk kembali dalam kabinet Pak Prabowo? Nah, dan kalau memang masih ada lagi tambahan, ya bisa disebut itu sekarang ini memang nggak salah kalau menyebut bahwa ini adalah kabinet Prabowo rasa Mulyono atau rasa Jokowi. Nah, karena banyaknya kabinetnya ini berisi dari menteri-menterinya Pak Jokowi, makanya kemudian banyak sekali yang kecewa. Karena apa? Karena sebelumnya kan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Pak Prabowo itu akan membentuk zakon kabinet, atau secara sederhana langsung diterjemahkan itu sebagai kabinet kerja. Padahal sebenarnya kalau zakon kabinet itu adalah kabinet yang diisi oleh menteri-menteri yang profesional dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Kalau sekarang ini, kalau tadi ngitung itu rasa Pak Jokowi, kemudian kita teruskan dengan jumlah menteri yang dipanggil sampai 49 orang, itu mayoritas itu adalah politisi semua begitu. Dan Anda nanti mungkin akan mempertanyakan kapasitas dari menteri-menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Jadi ini kelihatannya jauh dari harapan kalau menterinya ini menjadi menteri zakon kabinet. Kalau waktu itu Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan soal Pak Prabowo berniat memanggil untuk membentuk zakon kabinet, pada waktu itu Pak Jokowi dengan menyatakan begini, ya bagus, katanya kabinet itu langsung kerja. Nah, ini Pak Jokowi membayangkan bahwa zakon yang disebut zakon kabinet itu adalah kabinet kerja, yang atau Pak Jokowi kan sering sendiri menyebutnya kerja gitu ya. Nah, inilah yang kemudian media sosial jadi sangat ramai. Terutama ini kelihatannya yang banyak beredar adalah tulisan seorang penulis novel yang sangat terkenal, yakni Terelie. Dia membuat sebuah unggahan di Facebooknya, dan ini kemudian viral ya kemana-mana. Dia menulis begini, saya mengira saat elit Gerindra bilang bahwa Pak Prabowo mau kabinet zakon, maka maksudnya adalah kabinet yang diisi oleh menteri profesional. Ini betul, memang arti dari kabinet zakon ini, definisi dari zakon kabinet ini diambil dari bahasa Belanda. Itu memang adalah kabinet profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Saya ternyata salah dengar, kata dia. Ternyata maksudnya second alias bekas. Lucu ya ini ya. Dan dia menyebutkan itu karena melihat tadi nama-nama yang dipanggil dan termasuk nama-nama yang bermasalah gitu, dan kemudian juga yang dipertanyakan prestasinya apa kok tetap dipanggil. Nah, ini kata dia ini namanya kabinet gemuk gitu ya. 46 kementerian ditambah wakil menteri yang entah beberapa orang. Ya, total jenderal dengan ditambah pejabat-pejabat setingkat menteri bisa sampai 100 orang sekali rapat kabinet. Dan dia merasa bahwa dengan profil kabinet semacam itu ya kita nggak bisa berharap terlampau banyak ya akan ada perubahan gitu ya. Dan kata dia sih secara sinis dia menyatakan kita sampai berjumpa lagi 2029, 2034, dan 2039 terus begini saja. Saya kira mungkin tidak berlebihan, dan kalau dia sampai putus asa itu wajar saja, karena sekarang ini memang betul-betul didominasi oleh partai politik ini ya. Partai politik itu mendominasi semua pemerintahan begitu. Ya kata Terelie, pendapatan per kapita stuck, kualitas pendidikan mampet, jangan tanya lagi soal penegakan hukum. Belum lagi tambah buram ini semuanya. Sementara itu lingkungan semakin hancur, beban kelas menengah makin besar, dan pajak naik dan lain-lain, dan
Yang jelas itu kata dia utang pemerintah akan meningkat dan beban bunga dan cicilan akan terus naik. Ya, kemudian dia menyebutkan welcome kabinet kabinet second. Saya kira nggak terlalu salah ya kalau ada yang sampai berkesimpulan seperti itu. Terelie ini bagaimanapun juga ini bukan sekedar netizen yang sering upload atau sering mencuit begitu, karena background dia adalah seorang ekonom dari Fakultas Ekonomi UI, dan tulisan-tulisannya ini, novelnya banyak yang sukses, bestseller, dan jangan lupa pengikutnya di media sosial itu sangat besar. Jadi sekarang ini saya kira sudah terbentuk juga semacam pemahaman bersama di kalangan para netizen, ini kabinet bukan kabinet second tapi kabinet second, dan karena itu ya jangan terlampau berharap banyak gitu. Tentu saja kita mesti berdoa bersama-sama, karena kita boleh tidak peduli dengan kabinet kita sekarang, tetapi dampaknya kita semua juga akan menanggung akibatnya ya kalau kemudian pemerintahan itu tidak bekerja dengan maksimal, karena tadi ya dasarnya adalah bagi-bagi kabinet. Pertanyaannya kita gitu, atau ini semacam ada harapan lah. Ini mungkin Pak Prabowo untuk sementara, untuk awal ini, karena pengaruh Pak Jokowi yang terlampau kuat, ya ini mungkin sementara kok jadi kabinet kompromi lah gitu. Kan kita melihat kemarin Pak Jokowi itu sampai hari-hari terakhir masih memanggil Pak Prabowo ke Solo. Ini kan dari situ saja menunjukkan pengaruh Pak Jokowi yang masih sangat kuat begitu. Karena itu Pak Jokowi tentu saja ingin mengamankan kepentingan-kepentingannya ya. Kalau menterinya ganti gitu ya, ini bisa dibongkar-bongkar loh kalau banyak kasus di kementerian, yang apalagi kemudian melibatkan Pak Jokowi atau melibatkan keluarganya. Dan kemudian mungkin Pak Prabowo sementara kompromi dulu, nanti 1-2 tahun baru diubah. Ya, tapi itu kan satu harapan yang kadang-kadang nantinya mungkin bisa tidak terwujud. Saran saya sih jangan terlalu berharap banyak. Kita wait and see saja, kita amati. Tapi saran saya sebaiknya jangan terlalu berharap, apalagi berlebih-lebihan. Nanti saya khawatir kecewa, dan ini kan sudah terlalu banyak, sudah sering kali kita dikecewakan. Ya, saran saya pokoknya terima nasib sajalah, begini nasib bangsa Indonesia. Katanya negara demokrasi, tapi ternyata negara malah makin amburadul. Dan yang paling menyedihkan itu ternyata kita tadinya kan berharap bahwa setelah Pak Jokowi itu lengser, setelah 2 periode dia membuat berbagai kerusakan di Indonesia, kemudian ada muncul presiden baru yang meskipun ada di situ putranya, tapi kan namanya putranya Gibran kan cuma wakil presiden, maka semua yang akan menentukan itu adalah Pak Prabowo begitu. Tapi kalau kita melihat komposisi menteri sampai yang hari ini sudah dipanggil, sampai kemarin maksud saya, belum hari ini ya, tidak bisa tidak kita menyatakan bahwa kendali Pak Jokowi itu masih sangat kuat di pemerintahan kali ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.